Banyak menemukan anak-anak ini sukanya nyolong-nyolong ya di kamar sambil lampunya dimatikan, terus pakai HP lah, itu salah sekali. Seringkali pakai kontak lensa atau kontak lens, dan kadang-kadang mungkin lupa sampai dibawa tidur. Nah ini ada pengaruhnya nggak dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Alfa Ferry di podcast ID Mojokerto dalam media Dr. Majapahit. Jangan lupa selalu subscribe dan like setiap podcast-podcast dari ID ya, untuk mendapatkan informasi yang baik tentunya, dan kita semangat untuk memberikan informasi itu. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, dimana bertepatan dengan tanggal 9 Oktober itu Hari Penglihatan Sedunia. Kita tahu kesehatan mata adalah aset yang berharga yang sering kita abaikan. Dan dengan perkembangan di era digital yang sekarang yang informatif, kita sepertinya tidak lepas dari yang namanya gadget. Sehingga apakah ketika kita selalu berhadapan dengan komputer, gadget, atau media teknologi ini akan mempengaruhi kesehatan kita? Ini akan cukup menarik, akan kita bahas dengan narasumber. Kali ini kita akan ngobrol bersama Dr. Rini Kusuma Wardani, spesialis mata. Selamat siang dokter. Oke. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Dokter Ferry yang Iya dok, semoga kita semuanya sehat ya. Cepat sembuh ya. Baik. Itu dokter. Jadi kita nanti akan kita bahas tentang kesehatan mata. Sebelum kita bahas tentang mitos dan fakta, karena di podcast ID Mojokerto ini seringkali kita membahas tentang mitos dan fakta. Berhubungan dengan perkembangan teknologi yang mungkin saya buka tadi di awal, bahwasanya di era sekarang ini, mulai dari kecil sampai tua, kita setiap hari berhadapan dengan gadget, berhadapan dengan layar. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan apakah dengan kita terlalu sering berhadapan dengan itu akan mempengaruhi kesehatan mata kita? Enggak dokter? Terima kasih Dr. Ferry atas kesempatannya. Jadi memang kita tahu selama ini COVID berapa tahun ya dok? 2 tahunan. 2 tahun di dalam rumah, di dalam kamar kita hanya tiap hari scroll. Waktu itu iya pasti sama semua ya. Kita semua pasti main gadget, baik itu TV, HP, iPad, tablet, apapun itu bentuknya pasti monitor yang memang sangat-sangat berpengaruh sih ke mata ya. Kalau kita ngomongin computer vision syndrome, sebenarnya sih kalau dari bahasanya nggak hanya komputer ya. Jadi baik itu gadget apapun itu juga disebut sindrom ini, termasuk ke sindrom ini. Sindrom yang merupakan kumpulan gejala. Jadi gejalanya itu nggak hanya di mata aja, tapi juga ke yang lain. Biasanya sih kita akan mengeluh bahu ya, leher belakang, kemudian punggung ya. Jadi kalau untuk mata sendiri memang banyak gejalanya. Kadang kita nggak menyadari apa itu computer vision syndrome, ternyata kita mengalaminya gitu. Kalau matanya sih biasanya yang sering, mungkin Dokter Ferry pernah ngalamin kalau lama di depan gimana dok rasanya di depan komputer? Kadang-kadang beliur ya. Saat lihat luar merah sedikit, ya sampai merah matanya, atau mungkin pedih ya. Pedih juga. Terus bisa juga kabur. Jadi kalau lama-lama kita fokus terlalu lama itu kan mata lelah atau astenopia, itu akhirnya jadi kabur juga. Oh iya. Nanti kalau kabur kita cari dok. Maling gitu. Iya dok. Kalau nah kira-kira kalau yang seperti itu yang sudah masuk dikategorikan computer vision syndrome dok ya. Ini
ada waktu tertentu yang bisa sampai seperti itu, atau mungkin kalau sudah muncul gejala termasuk gitu? Biasanya memang rata-rata yang menggunakan lebih dari 2 jam per hari. 2 jam, terus dia memang mengeluhkan itu sesuai dengan gejala yang tadi disebutkan, dari mata dan sekitar itu ya, sekitar leher, bahu, punggung, memang bisa dikategorikan itu. Dari durasi aja sebenarnya sudah bisa masuk kategori sindrom ini. Jadi yang merasa pemakaiannya lebih dari 2 jam, dan saya rasa banyak sekali ya, kayak untuk yang kerja di bank misalkan, atau mungkin yang mengajar ya, dosen, mahasiswa, itu saya yakin lebih dari 2 jam dalam sehari menggunakan gadget itu. Customer service online gitu. Oh ya. Karena ini era digital, jadi kita nggak bisa menghindari sindrom ini. Sebenarnya cuman kita nggak menyadari aja bahwa itu sudah terjadi. Apakah nanti dari sindrom ini bisa mempengaruhi kita ketika tua nanti masuk ke entah mata kita jadi minus, atau mungkin kita jadi lebih cepat jadi katarak? Apakah ada hubungannya, dokter? Kalau untuk sindromnya sendiri lebih ke mengganggu aktivitas sehari-hari. Cuma memang kalau jangka panjang, yang jelas matanya kering atau dry eye syndrome. Sindroma mata kering itu karena kita kan kalau fokus ya ke gadget dalam waktu yang lama tanpa istirahat, tanpa jeda, itu refleks berkedip kita berkurang, hampir separuhnya gitu. Jadi misalkan normal itu 10 sampai 20 kali per menit kita berkedip secara refleks. Tapi karena kita serius ya, fokus, itu refleks berkedip kita jadi mungkin hanya 5 kali. Jadi itu yang menyebabkan matanya kering. Yang sudah terjadi memang banyak sih sindroma mata kering ya karena ini. Karena salah satunya karena computer vision syndrome yang jangka panjang dan tidak diobati, tidak ditangani dengan baik ya. Kalau untuk ke arah katarak sebenarnya sih enggak. Jadi lebih ke sindroma mata kering gitu. Nah, kira-kira misalkan antisipasinya gimana, Dok? Kalau kita misalkan supaya tidak sampai muncul yang seperti itu, gejala-gejala tersebut? Ya, memang susahnya itu kalau memang pekerjaannya ya yang mengharuskan beberapa pasien saya itu kan ada yang sampai 8-10 jam sehari, memang ada yang sampai 20 jam pun juga ada, harus memang menuntut dia untuk memakai gadget atau komputer. Nah, itu ya kita memang kalau mau pakai rules, kita punya rules 20-20-20 ya, 20-20-20. Seperti apa itu, Dok? Itu 20 menit kita pakai ini gadget, itu kita berhenti selama 20 detik dengan melihat merilekskan mata itu melihat jarak 20 kaki atau 6 meter atau lihat yang hijau-hijau. Itu selama 20 detik, nanti diulangin lagi gitu 20 menit, setiap 20 menit. Setiap 20 itu menit. yang gampang sih. Cara mudah. Kalau lihat hijaunya nggak ada, lihat uang jadi hijau. Ya. Setelah fokus, kita kemudian rilekskan dengan lihat yang jauh gitu kira-kira. Betul. Gejala yang paling sering itu tadi. Antisipasinya juga dengan tadi 20-20-20. Sama jarak ya. Kalau kita ideal itu minimal kan 30 cm. 30 cm. Atau satu siku ya. Satu siku ini berarti di sini ya, gitu. Kalau untuk yang komputer atau HP, yang komputer itu jarak ininya, pandangnya itu enggak boleh di atasnya. Posisi layar itu sejajar atau di bawahnya sedikit. Kayak kita nonton TV, kita posisi di bawah, TV-nya di dinding misalkan, itu nggak ideal. Kan kita dangak ya. Itu jangka panjang otot-otot mata cepet capek. Itu yang memicu juga sih. Kalau ini, Dok, kan kita kadang kalau ke toko kacamata itu dikasih ini nanti buat nonton komputer bisa lebih aman. Itu benar nggak, Dok? Kalau ada kacamata anti radiasi itu? Itu masih pro kontra sih sebenarnya, karena yang keluar dari cahaya TV atau monitor komputer itu kan ada salah satunya blue light ya. Makanya ada istilah kacamata blue light filter gitu. Ya memang ada yang menyarankan memakai, ada juga yang mengatakan bahwa karena harganya kan nggak murah juga. Nah itu yang di sisi kontranya sih mengatakan belum ada hasil yang signifikan ya, dalam arti
ya sama aja dengan nggak make. Iya. Memang masih kontroversial. Tapi kalau misalkan pengen agak gaya sedikit, ada dananya, oke lah itu. Oke. Kalau saya nggak ada salahnya. Iya, kalau nggak ada namanya salahnya. Berusaha. Namun belum ada penelitian yang valid untuk itu, begitu gitu. Oke, kita akan bertanya beberapa hal yang mungkin sering kita dengar di masyarakat. Salah satunya adalah ketika kita mungkin membaca di ruang gelap. Apakah ini dapat merusak mata, dokter? Ya, itu betul sekali. Saya banyak menemukan anak-anak ini sukanya nyolong-nyolong ya di kamar sambil lampunya dimatikan, terus pakai HP lah, itu salah sekali. Kita punya standar sebenarnya kalau untuk baca, yaitu kita kan pakai satuan lumen ya. Lumen itu untuk pencahayaan itu 400 untuk baca. Minimal ya, itu minimal. Itu sama dengan kalau lampu LED itu 9 watt. 9 watt. Minimal ya. Terus kalau yang bolam tuh 40 watt. Dokter pakai lampu apa di rumah? Nah, makanya itu saya pakai lampu tablet. Oke, nanti saya baca ini ya lumennya. Berarti minimal harus tadi lumennya segitu. 40 watt atau 9 watt LED. Itu yang standar minimalnya. Karena kalau kita lebih terang yang di layar, ini pencahayaannya tuh langsung ke korneanya juga kan ya. Terus kita berusaha fokus karena kontrasnya udah beda. Kalau ruangan sekitarnya ini terang, kita nggak perlu berusaha keras. Karena udah jelas ya dari ini. Ada usaha yang lebih dari otot mata kita jadinya. Jadi nanti malah astenopia dan kembali ke computer vision tadi. Kalau misalkan yang gini dok, ruangannya cahayanya agak redup, tapi kemudian kita terangin pakai lampu belajar. Ini ideal atau enggak, atau bagusnya dari seluruh tetap ruangan? dari ruangan. Dari ruangan ya. Dari ruangan. Salah saya berarti ya. Saya punya tapi kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Ruang belajar saya agak gelap, kemudian di daerah tengahnya diterangin. Kayak kekinian gitu. Tapi kurang baik. Oke. Yang kedua, menonton TV tadi, kalau iya sih sudah ya. Posisi gitu, ada jarak tertentu tuh barangkali dokter. Kalau posisi 5 kali diagonal TV. 5 kali diagonal TV. TV-nya berapa inch? 100 kayaknya ya. Udah banget kayak bioskop jadinya. Sekarang orang gede-gedean TV, paling kecil kayaknya 40 ya, itu sebenarnya. Ini gagal mengedukasi. Berlomba-lomba membeli TV yang besar, padahal terus ruangannya pendek misalkan. Ya gitu. Salah ya. Ya, memang idealnya 5 kali. Oke. 5 kali diagonal TV. Nah, kemudian anak-anak muda sekarang ini seringkali pakai kontak lensa atau kontak lens. Dan kadang-kadang mungkin lupa sampai dibawa tidur. Nah, ini ada pengaruhnya nggak dok? Apakah memang harus dilepas atau dibawa tidur sampai besok pagi, sampai besok lusa, seminggu nggak apa-apa gitu? Pemakaian itu 5-6 jam sebenarnya. Karena kan artinya kita menutup oksigen ya. Mata kita ini, kornea kita ini nggak punya pembuluh darah. Jadi dia mengandalkan oksigen itu dari udara bebas. Kalau misalkan kita tutup pakai soft lens atau lensa kontak, itu kekurangan oksigen atau hipoksia. Itu nanti dampaknya memang banyak. Salah satunya kornea kita jadi edem atau bengkak, terus kabur, infeksi. Kemudian kan nggak hanya masalah hipoksianya tadi atau kekurangan oksigen, tapi juga higienitas waktu kita mengganti, melepas, mencuci soft lens itu harus hati-hati. Apalagi kalau kita negara tropis gini ya. Itu kan memang susah ya, debu dan ini panas kan. Jadi memang sangat-sangat berisiko sebenarnya, rawan banget infeksi. Sedih sebenarnya saya sekarang. Soalnya makin banyak yang pakai, dan itu bukan minus ya, tapi cuman pengen buat gaya-gayaan. Betul. Modal netral ya, biar matanya kayak mata kucing. Oke, berarti memang sebaiknya ada waktu tertentu kalau memang terpaksa harus dipakai, dan juga dilepas. Sehingga biar tidak sampai menimbulkan gejala-gejala atau penyakit yang lain gitu ya. Kemudian untuk wortel ini, kadang kalau kita sering waktu kecil itu kasih tahu, itu makan banyak wortel, makan jus-jus gitu wortel. Apakah ini akan bisa mengurangi resiko mata kita jadi minus atau mungkin jadi katarak gitu dok? Iya, memang banyak banget sih yang berpendapat
kalau itu bisa mengurangi, padahal sebenarnya sih itu hanya mempertahankan, maksud saya support gitu. Tapi apa yang sudah terjadi, misalkan dia minus 5 katakan ya, bukan berarti terus mau minum wortel 1 kilo setiap hari ya, tetap aja bukan berarti terus berkurang atau sembuh gitu. Karena memang prinsipnya yang sudah terjadi untuk minus kasus misalkan ya, itu memang penyebabnya bukan dari kekurangan vitamin A. Jadi memang posisi dia karena bentuk bola matanya yang ada kelainan. Beda-beda antara penyebab dengan akibatnya beda. Oke, biar lebih aman lagi, ini sekarang kita sering dengar ada operasi lasik. Betul. Untuk salah satu upaya untuk minus ya. Minus tadi ya. Minus tinggi. Amankah dok dengan operasi itu? Insya Allah aman ya, karena dia bukan operasi yang besar ya. Dalam arti dikerjakan juga cukup cepat dengan menggunakan laser ya. Memang nantinya untuk penderita minus tinggi arahnya ke sana sih. Cuman memang nggak semua bisa. Nanti ada pemeriksaan prelasik namanya, itu harus memenuhi syarat-syarat itu. Banyak sekali sebenarnya syarat-syaratnya untuk bisa menjalani operasi lasik. Jadi supaya nantinya komplikasinya minimal sekali. Untuk lebih jelasnya silakan yang pengen operasi konsultasi ya. Kemudian sama kita sering dengar pas mata kita belean, kalau ketemu teman jangan dipandang, nanti kamu ketularan gitu. Apakah ini berhubungan dokter secara langsung? Penularan itu sebenarnya kan lewat udara sama tangan terutama sebenarnya. Jadi kalau misalkan pas kita bertatapan, memang kondisi udara di situ penuh dengan virus bakteri bisa jadi. Tapi secara ini bukan karena bertatapannya. Karena kita tidak sadar mungkin salaman ya, memegang. Pokoknya harus ada sentuhan untuk media kuman itu berpindah tempat. Untuk loncatnya kuman tadi. Kalau cuma lihat-lihatan sih kayaknya lihat-lihatan nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa Mbak ya. Kemudian tadi untuk yang berhubungan dengan mata minus, apakah kalau sekarang kita mudah minus, kan kita waktu tua sering kali kita jadi positif gitu. Apakah minus tambah positif kemudian jadi normal? Setelah pakai tambah-tambahan ya? Tambah-tambahan memang. Jadi kalau presbiopia atau plus itu usia 40 tahun ke atas ya, itu memang karena otot-otot akomodasi atau otot-otot sekitar bola mata kita tuh mengendur untuk fokusnya dia berkurang. Jadi harus dibantu kacamata plus. Beda sama minus yang rabun jauh. Kalau plus ini memang gejala awalnya dia malah dijauhin. Jadi kalau dijauhin lebih dekat, lebih jelas. Kalau dideketin lebih kabur. Kebalik kan sama minus ya. Rabun dekat. Ada yang terjadi yang seperti itu dokter? Itu yang plus, yang mulai usia 40. Wah, berarti usianya masih dok, 17 ya dok. Saya sekarang sudah mengalami. Sudah mulai sudah beberapa tahun ini. Kok tidak kelihatan? Oh iya. Gini harus gini dok. Jadi kalau presbiopia itu kayak gitu. Jadi itu memang karena faktor usia. Karena kekurangan atau kekendoran dari otot-otot mata. Otot mata tadi. Apakah bisa terjadi jadi normal dok? Gara-gara nggak bisa sih dok. Jadi memang kalau kita ada minus sebelumnya, misalkan minus 1, terus kemudian kita usia 40 itu plus 1 dok. Nanti waktu bacanya kita normal, tapi jarak jauhnya tetap minus. Kalau saya misalkan normal, saya karena 0 ya, jadi waktu bacanya saya harus pakai kacamata plus 1 gitu dok. Memang penjumlahan loh dok, betul dok. Iya. Berarti kalau kita pengen tanya usia tinggal lihat kacamatanya. Iya betul, ukuran kacamatanya berapa? Ketahuan deh gitu. Kemudian kan kita sering melihat kondisi waktu kita jalan-jalan ke pantai, kan terik sekali dan panas sekali. Itu seringkali semua rata-rata pakai kacamata hitam. Ini benar bisa mempengaruhi atau gimana dok? Iya, memang karena kacamata ultraviolet itu sebenarnya ada ininya sendiri-sendiri ya. Spesifikasi dari produknya itu kan beda-beda. Ada yang hanya abal-abal gitu maksudnya. Hitam tapi ternyata tidak ada anti UV-nya. Yang kita perlukan sebenarnya anti UV-nya. Anti UV-nya. Karena itu mempercepat katarak. Ultraviolet tadi. Katarak sama mungkin kalau dokter pernah lihat ada yang selaput
seperti daging di mata itu, itu juga karena ultraviolet. Itu juga karena ultraviolet. Oke. Jadi memang fungsinya sih melindungi dari ultraviolet. Cuman kita harus cek betul apa benar ini kacamata ini ada anti UV-nya ya. Oke. Jadi kalau kita jalan-jalan yang banyak terik matahari supaya kita tidak cepat terjadinya katarak atau mata penuaan yang lain gitu, bisa pakai lensa yang ada anti UV-nya. Oke. Satu lagi dokter, bahwa kita yang sudah usia tua kan sering katarak ini ya. Solusi-solusi yang terbaik untuk pencegahan dan penyembuhan dari katarak itu sendiri yang sangat sering ditanyakan sama orang tua. Iya, memang banyak yang belum berani ya operasi katarak sebenarnya. Karena mungkin kan memang tidak semua pasti ada lah komplikasi, pasti ada. Cuman memang itu menjadi momok sih sampai sekarang kalau orang-orang yang nggak berani operasi katarak berharapnya dia bisa sembuh dengan tetes mata, padahal nggak bisa. Jadi memang hanya dengan membersihkan katarak itu dengan teknik yang baru sih sekarang kan tidak seserem yang dulu ya. Gimana itu dokter? Karena sekarang tanpa jahitan. Lebih kecil lagi berarti? Lebih kecil lubangnya. Jadi hanya 2,2 mili. 2,2 mili itu nutup sendiri tanpa jahitan. Itu yang ditakutin kan pasien itu malah ada yang mengira matanya tuh dilepas dulu terus dipasang lagi. Serem ya, diganti mainan. Saya sampai kadang-kadang kalau ya kaget juga ya, ternyata pemikiran ternyata mereka itu banyak yang mikir seperti itu. Artinya dengan mengganti lensa itu apakah nanti ada ketakutan terjadi komplikasi sesuatu nggak, atau selalu hampir rata-rata aman? Iya, kalau dibilang sih pasti ada komplikasi, pasti ada. Cuman kita kan sekarang udah canggih ya teknologinya, pasti kita berusaha untuk mengatasi itu, karena katarak itu juga tidak boleh dibiarkan, karena kan nanti akan menimbulkan komplikasi yang lebih lagi seperti glaukoma. Itu kalau sudah glaukoma kan sulit sekali, nanti malah tidak hanya kabur tapi juga nyeri. Malah lebih bahaya lagi untuk yang glaukoma. Karena kita tujuannya kan nggak cuma hanya untuk penglihatan ya, tapi untuk juga mencegah komplikasi yang lebih berat. Untuk operasi katarak ini sendiri kira-kira dalam yang seperti apa dok? Apakah nunggu yang sampai sudah padat atau baru kecil saja sudah bisa sekarang? Memang indikasinya macam-macam sih. Ada pasien yang merasa meskipun masih tipis kataraknya, tapi misalkan dia memang pekerjaannya supir ya, atau yang driver yang sering di siang hari atau malam hari itu kan ada gangguan sedikit kan sangat mengganggu pekerjaan aktivitas, itu boleh. Jadi sekarang nggak ada batasan ini sih tebal tipisnya. Pokoknya indikasi salah satunya kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, kita bisa operasi katarak. Tidak seperti dulu memang secara ini kan harus menunggu istilahnya matang. Iya, saya dengar dulu harus sampai kayak buah gitu matang. Biar mudah diambilnya dicuci. Sudah sangat canggih sekarang ya. Jadi tidak usah menunggu. Oke, sahabat ID Mojokerto. Sepertinya cukup banyak sudah yang kita ulas hari ini. Untuk konsultasi lebih dalamnya lagi, lebih jauh lagi, bisa konsultasi langsung ketemu di praktekan Dokter Rini Kusumawardhani. Di mana dokter? Di mana ya? Rumah sakit Wahidin sama di Citra Medika. Citra Medika. Untuk praktekan pribadi ada dokter? Saya sama di Rekso. Di Rekso. Di Rekso, Citra Medika. Silakan kepo di itu semuanya kalau pengen konsultasi ke Dokter Rini Kusumawardhani spesialis mata. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Kita nanti akan bahas di waktu yang lain dengan topik-topik yang barangkali lebih spesifik lagi kita membahas satu penyakit. Baik, bertepatan dengan Hari Kesehatan Penglihatan tanggal 9 Oktober. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat untuk masyarakat keseluruhan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast ID Mojokerto dalam channel media Dr. Majapahit. Selamat siang, sampai ketemu lagi.